Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Peribahasa ini mungkin sangat tepat saya sematkan untuk saudara Richard Tedore. Beliau beberapa hari belakangan ini dihujat oleh pemuda-pemudi NTT. Beliau dikecam keras, beliau dicaci maki oleh pemuda-pemudi NTT karena beliau telah membuat konten tes kejujuran dengan seorang kakek tua di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Richard Tedore adalah seorang tiktokers ternama. Richard Tedore adalah seorang manusia yang penuh dengan kelemahan. Dia bukan pribadi yang sempurna. Dalam muatan video kali ini, saya ingin menanggapi kecaman-kecaman, tanggapan-tanggapan dari saudara dan saudari saya, baik yang datang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dari luar Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih jelasnya sebelum saya berkomentar banyak, kita menyimak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Ini video khusus untuk itu manusia satu yang datang bilang mau tes kejujuran orang NTT itu. Ini saya kasih tahu engkau ya teman pertama kali saya lihat engkau punya video muncul di saya punya FYP itu waktu itu engkau bantu apa? Kau bantu ada satu anak kecil sementara jualan hujan-hujan, dan itu saya suka, saya simpatik. Pertama kali. Terus saya buka kau punya apa bio. Saya buka kau punya bio, begini saya lihat engkau punya video memberikan bantuan semua itu dengan membawa kamera, orang liput. Dan dari situ saya tidak simpatik. Itu akun-akun bangsat, yang begitu itu akun-akun bangsat. Karena apa? Saya mau bilang, karena saya juga konten kreator. Saya orang NTT dan saya juga di Flores. Kebetulan yang kau bikin yang video yang viral itu kayaknya di Flores. Karena itu saya lihat baik-baik kapal motor yang kamu naik itu kapal motornya orang Flores. Itu penyeberangan dari Larantuka ke Adonara. Kalau saya tidak salah. Gini saya mau bilang. Simpati orang simpati publik terhadap sesuatu hal yang dianggap baik itu tuh sangat banyak. Sangat tinggi pengaruhnya. Dan kau memanfaatkan itu teman. Saya akui kau memang pintar, tetapi saya tidak sebodoh orang lain yang follow engkau karena pikir engkau ini orang baik. Dan akhirnya semua apa terbukti itu si Dodiko, si Doniko apa itu video ke pemburuk itu. Karena apa? Saya ini konten kreator. Saya tahu kesukaan orang terhadap hal-hal baik itu tinggi. Jadi engkau memanfaatkan itu untuk mendongkrak engkau punya followers apa semua. Begitu. Saya juga bisa kalau mau begitu, saya juga ada uang. Saya juga mau bagi-bagi orang, kasih uang untuk bawa kamera, langsung bawa kamera ini bisa. Sangat bisa malah. Tapi saya tidak mau seperti itu. Sembunyikanlah amal ibadahmu itu seperti dosamu. Jadi kau punya dosa, kau punya aib, kau sembunyi rapat-rapat. Kau punya amal ibadah juga, kau harus sembunyi rapat-rapat. Seperti itu teman. Jadi kalau orang anggap bilang engkau baik, menurut saya tidak baik sama sekali. Dan saya tidak akan follow engkau. Itu sih. Karena engkau orang bodoh, saya yang follow engkau terus pikir bilang engkau ini orang baik. Saya tidak. Gue Richard, gue minta maaf atas kegaduhan video yang baru-baru ini timbul di TikTok. Saya rasa akan lama sekali orang-orang NTT itu untuk bisa memaafkan kau sama Doni itu. Karena apa yang kalian lakukan itu sangat biadab sekali. Orang tua kalian melakukan seperti itu. Orang tua Timur, orang tua NTT. Di mana kami sana itu sangat menghormati orang tua. Walaupun di klarifikasinya Doni katanya nggak sengaja ngerekam. Tapi tetap diupload juga ke TikTok demi konten. Jadi selamat, kalian sudah menjadi orang yang paling dibenci di NTT. Dan ingat saudara, karma itu real. Satu saat, karma itu akan datang balas. Karma akan memprank mungkin kau punya bapak atau Doni punya bapak itu. Jadi, baik-baik berbuat baik.
Hai, oke, beta biasanya nggak ikut-ikutan yang kayak begini, cuma berhubung karena bapak tua orang NTT dan ada kalimat bilang mau tes kejujuran orang NTT, beta yang ada darah NTT, be baper, jadi be mau respon. First of all, adalah sebuah tindakan yang baik karena Kak Doni sudah bilang maaf. Akan lebih baik lagi kalau nanti minta maaf langsung dari bapak tua juga Oke, jadi beta cuma mau menyampaikan beberapa hal yang menurut beta masih kurang di video klarifikasi yang tadi. Jadi beta mau kasih tahu biar nanti kalau misalnya Kak Richard meminta maaf, dia juga bisa minta maaf soal yang lain ini, hal-hal yang beta merasa ada kurang. Ini biar ditulis. Pertama, bukan masalah makasih aja yang lupa, sonde. Yang turns out lu bilang kalau misalnya bilang makasih cuma nggak ke highlight, nggak kedengeran. Tapi masalah selalu bilang bapak tua sonde tulus, terus besok HP-nya mau dijual, sama bapaknya sengaja sonde kejar. Nah, itu semua adalah tuduhan. Walaupun lu bilang itu prasangka yang disebabkan mesin telepon tidak diangkat, tapi di balik itu semua di Bosong video itu bukan prasangka. Itu sudah jadi kesimpulan Bosong omong kalau bapaknya tidak jujur dan tidak tulus mau balikin HP. Itu tuduhan. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal itu. Terus nomor 2, Kak Doni bilang Kak Doni tidak minta Kak Richard punya consent untuk bikin video dan diupload kan? Jangan lupa untuk minta maaf dengan bapak tua juga, karena lu soalnya minta dia punya konsen untuk lu videoin dan lu uploadin dalam video juga lu tuduh dia tuh pencuri. Lu bayangkan nih, kalau dia orang soalnya pintar, orang lihat dia jual di warung bilang, weh om, lu tuh pencuri HP ya. Lu bayangkan, jadi jangan lupa untuk bilang maaf sama dia, kan lu juga tidak minta izin sama dia untuk upload. Lalu yang bikin Be bingung di video ada Kak Richard bilang mau tes kejujurannya orang NTT. Yang Be bingung berarti sebenarnya lu sadar kalau lu lagi bikin video gitu dan ada niat-niatnya pastilah. Makanya ketong semua nih bisa salah paham kan kalau misalnya lu tuh sengaja bikin konten begitu. Padahal sayang, Besong tuh datang ke NTT untuk niat yang sangat mulia, untuk bantu anak-anak NTT di Lembata, which is so nice. Beta sendiri belum bisa bikin hal itu. Yang harusnya Besong fokus di situ daripada ada bikin konten dan ada indikator mau tes kejujuran orang NTT yang bersifat pukul rata. Jadinya dengan ini Bapak dalam video, Besong bilang dia sana jujur, secara tidak langsung Besong bilang orang NTT tidak jujur. Jangan kasih salah, itu kesimpulan datang dari Besong kata-kata dalam video. Jadi minta maaf ya soal itu, karena itu bikin baper. Bosong lagi di tanah NTT, tapi Bosong mau tes-tes kejujuran orang NTT yang menurut beta, buat apa? Aneh. Kayak, buat apa sih tes kejujuran orang lain? Bukan Tuhan kan kau? Jadi ini adalah poin-poin yang menurut beta bikin orang gaduh dan bikin orang marah. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal hal-hal ini juga. Dan paling penting minta maaf dan bab tua. Oke? That's all for me. That's all. Mati menjadi konten kreator. Di Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur kita gebukin. Ini beneran ya HP-nya beneran ketinggalan, udah mau jalan. Gak apa-apa. Kita lihat orang NTT jujur apa enggak. Oke, kita tes. Ini beneran nih, tes kejujuran nih.
tanya mulu bukan pigi lapar biru. Ale jatuh beta bantu kurang kuat moyang keku. Halo Ricard Theodoran. Hai Theodor. Oh Theodoran, nama bau-bau. Saya masyarakat NTT khususnya di Kabupaten Malaka. Tolong datang teskan kejujuran dulu teh. Ada satu tempat ini dia pun orang-orang tidak jujur sama sekali. Dia pun nama itu Hasan Mobesi itu. Itu memang orang tidak jujur itu di Hasan Mobesi itu. Itu tempat buaya semua di situ. Sarang buaya. Saya sengaja dia supaya dia datang buaya dong bagi son cukup ade. Lu datang sini, datang tes mereka pun kejujuran buaya di sini dong. Hajar lu son. Oke terasa nih aku serius ketahu lagi datang di sini berani datang. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Gimana Bang? Dan ini nyatanya dia nyimpen buat lu datang buat ngambil. Gak mungkin kan tiba-tiba ya. Dia bilang lu udah pergi sama motor perahunya itu udah pergi. Ya gak mungkin dia tiba-tiba tahu nomor temen lu terus telepon temen lu bilang HP lu ketinggalan. Gak mungkin. Dan bisa saja saat itu dia gak sadar. Setelah lu udah jalan baru dia ngelihat ada HP di atasnya baru dia sadar. Ya makanya dia belum bisa panggil. Dia aja bilang motornya udah jalan. Itu berarti dia masih sempat keluar dan ngelihat lu mau manggil tapi gak bisa. Dan ini pun lu gak ada kata terima kasih satupun ya. Temen lu yang ngomong itu pun lu masih sempet-sempetnya ngasih tip ya. Kalau lu gak ikhlas gak usah ya. Mending itu uang lu simpan buat belajar lagi deh tata krama. Buat lu balik sekolah lagi deh.
Ini yang berikut nih. Kenapa tidak panggil kami? Kenapa tidak panggil kami? Hei, buta huruf. Lu yang teledor, lu yang ketinggalan lu pembarang. Kenapa tidak panggil kami? Bosong begitu banyak anggota di situ tuh. Masa son ada play lupa HP tak tinggal. Terus terakhir seorang uang. Kita ada rezeki nih bapak. Minimal bilang makasih karena lu pembarang bapaknya son dijual. Lu ketemu dengan orang baik, beta kasih tau lu. Semakin menguras emosi. Yang berikut leh. Jujurnya nggak 100%. Kalau benar-benar baik dan tulus hatinya harusnya panggil. Aduh nah. Kasihan nih. Untung baik itu bapaknya tuh simpan lupa HP, tunggu lu datang ambil kembali. Masa bab tuh harus lari kejar-kejar lu, mas HP-nya mas, ini usaha apa? Dan yang paling terakhir, ini nih yang beta sangat-sangat, kalau jadi bab tuh apa anak lu bikin jadi konten, beta cari lu. Dia tunggu katang menyeberang, baru nanti dia jual beta HP. Itu dia terakhir dia ada omong begitu, kasihan deh lu Aduh. Sangat-sangat pungson dia tahu terima kasih tuh lu pembarang masih kembali tuh terima kasih dikit lu datang di NTT baru 1 kali betul kesal lu das. Iya, selamat sore. Tadi ada VT yang lewat di beranda itu tentang ada konten kreator atau ada anak muda satu yang mau tes kejujuran tuh. Dia mau tes kejujuran sama bapak tua satu orang NTT. Kita tes dulu dia jujur atau tidak. Jadi saya penasaran nih apa? Oh ternyata dia lupa HP ini anak konten kreator ini lupa HP. Dia lupa HP, jadi kita bilang kita pergi lihat dulu. Ternyata kok HP ada. Bapak itu malah disimpan. Coba kalau kau datang ambil kau HP itu ucap terima kasih kak. Aduh terima kasih. Aduh bapak saya udah lupa HP. Terima kasih bapak sudah simpan begitu. Bukan kau ambil langsung kau bilang nih. Kenapa tidak panggil saya? Memangnya bapak dia tahu kau punya HP hilang itu ketinggalan. Mungkin kau sejalan baru dia sadar tuh ada HP, tapi dia sudah lupa ini siapa. Jadi dia simpan, dia tahu nanti suatu saat pemiliknya akan datang ambil. Ucap terima kasih. Malah kalau tidak salah di atas kapal kah itu, kapal kah, belang kah. Itu kamu duduk baru cerita bahwa, itu nanti paling kalau kita semuanya berang ke sebelah tuh dia sejual, dia sudah uangkan. Jangan kau anggap remeh orang. Bukan berarti kau lihat dia orang kecil itu jadi bisa menguangkan segala sesuatu. Kau yang punya otak seperti itu. Jangan kau samakan kau otak dengan itu bapak tua tuh. Malah kalau tidak salah saya bilang coba kita pergi. Waktu kamu ke kios itu, ayo coba kita pergi. Kalau ini kita gebukin. Coba kau gebukin sudah. Kau berani coba kau gebukin sudah. Saya bilang kau bisa bubur. Kau tahu bubur toh? Bubur. Kau dapat bubur nanti. Oh, lu bilang mau tes kejujuran orang NTT. Kalau nggak jujur mau digebukin. Woi bang, Pukameo, itu bukan tes kejujuran, tapi itu keteledoran Anda sendiri bisa lupa HP di situ. Terus lu bilang, kenapa bapak tidak panggil kami? Lah bang, saya tanya balik, kenapa Anda sendiri bisa teledor kasih tinggal HP di situ? Anda yang ketinggalan HP, tapi suruh orang lain yang kejar. Woi, orang di situ cari doi, bajual, bukan mau urus lupa HP yang ketinggalan di situ. Jelas-jelas itu bapak bilang, jalan pakai motor, toh jadi saya kemas, yang artinya barangnya disimpan, HP-nya disimpan. Bisa-bisanya lu bilang, dia tunggu kita nyebrang pulau baru dia jual. Woi bang, kalau misalnya itu bapak niat jahat dan tidak jujur, pasti lu kembali itu HP tidak akan ada rapi-rapi di atas toples itu. Pasti dia simpan di tempat lain sana. Minimal bilang terima kasih lah bang. Kasihan itu orang tua cari uang di situ. Bagaimana kalau itu lu bapak dan orang lain yang perlakukan lu bapak seperti itu? Mana etika dan sopan santunnya Anda bang? Bukan suruh lu teman kasih doi kalau lu jalan baru astaga naga. Satu kata buat lu bang, Pukameo, bertobatlah. Gue minta maaf. Gue Richard Theodore, gue minta maaf atas segala kegaduhan yang gue timbulkan, atas segala persepsi gue menyudutkan orang-orang NTT, atas persepsi gue menyudutkan keluarganya Pak Arman. Khususnya, gue merasa bodoh, gue merasa malu, dan gue sangat menyesal atas segala perbuatan yang gue lakukan. Kalau boleh bercerita, gue di NTT itu dalam program untuk bangun sekolah di Lembata untuk orang-orang atau anak-anak yang terkena bencana alam, yang sekolahnya rubuh, yang gak bisa sekolah, gak ada kurangan air bersih, gak ada listrik. Gue sama teman-teman lagi bangun program untuk bisa bangun sekolah untuk mereka.
jujur dalam hati yang gue terdalam, nggak ada niat sama sekali gue untuk bisa konten di NTT, bahkan untuk tes kejujuran orang NTT, nggak ada sama sekali. Gue juga nggak sadar, gue juga nggak tahu bahwa video itu bakal diupload untuk as a konten di TikTok. Memang ini adalah pure kesalahan gue. Gue ke framing bahwa gue orang yang nggak punya attitude, gue orang yang otak dangkal, gue orang yang arogan dan sebagainya. Gue terima, nggak perlu ada pembelaan, nggak ada defense sama sekali dari gue, karena jujur gue sebagai laki-laki gue harus gentle bahwa ini pure sebuah kesalahan gue. Gue harusnya bisa lebih berhati-hati dalam bercanda, lebih berhati-hati berkomentar apalagi di depan kamera, harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus bisa membedakan bercanda untuk teman, untuk kamera dan sebagainya. Gue juga nggak menyalahkan Doni sebagai orang yang mengupload video. Gue juga gak menyalahkan Doni atas sebuah kejadian yang menimpa gue saat ini. Gue jujur, gue mau case ini selesai. Gue gak mau berlarut-larut. Gue gak mau menyalahkan pihak manapun, karena pure ini adalah sebuah kesalahan gue. Gue juga udah telepon Pak Asman. Gue udah minta maaf secara pribadi, hati ke hati. Gue juga udah telepon. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi, kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana kecaman-kecaman dari muda-mudi NTT, dari anak-anak di luar dari NTT yang ikut nimbrung juga mengecam Richard Theodore ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Richard Theodore ini memang yang pertama ada unsur kesengajaan. Yang pertama demi konten, lalu yang kedua demi popularitas atau elektabilitas pribadinya sendiri. Sebagai seorang konten kreator, saya ingin berpesan kepada saudara Richard Theodore. Yang paling pertama adalah ketika Anda mengunjungi di suatu daerah, di tempat manapun, di daerah manapun, yang paling pertama yang harus Anda pelajari adalah adab dan etika. Sekali lagi saya tegaskan bahwa di daerah manapun, bukan hanya di NTT, entah itu Anda berkunjung ke Papua, ke Maluku, ke provinsi manapun, hal yang paling pertama adalah jaga etika, jaga tata krama, jaga adab dan etika Anda. Itu poin yang paling pertama. Saya akui bahwa itu mungkin Anda mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah kekilafan. Oke lah, saya terima itu. Karena memang kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Kita semua memiliki kesalahan. Tetapi saya ingin berpesan kepada saudara bahwa di daerah manapun, dengan siapapun Anda bertemu, entah itu Anda berkunjung dengan tujuan yang sangat mulia, ataupun Anda hanya sekedar liburan, hal yang paling pertama adalah jaga adab Anda, jaga etika Anda, jaga tata krama Anda. Ada satu peribahasa bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Apalagi Anda adalah seorang konten kreator. Saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya saudara dan saudari saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedikit saya memberi tanggapan terkait komentar-komentar dari saudara dan saudari saya yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun di luar dari NTT. Saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Richard Theodore ini adalah sebuah kesengajaan demi konten semata. Tetapi di satu sisi saya ingin mengatakan bahwa kita adalah pribadi manusia yang lemah. Tentu kita punya kesalahan, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi sebagai orang yang bijak, kita harus mampu memaafkan atas segala kesalahan yang dilakukan oleh saudara Richard Theodore itu.
Saya hanya berpesan bahwa semoga apa yang terjadi di NTT yang dilakukan oleh saudara Richard Tidore ini tidak terulang kembali di tempat lain. Jadikanlah ini sebagai pengalaman bahwa apa yang Anda buat saat ini, konten yang Anda lakukan saat ini adalah tidak sesuai dengan nilai adab, tidak sesuai dengan nilai tata krama. Apalagi kita ini orang Timur. Orang Timur yang benar-benar sangat mengedepankan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai tata krama, nilai-nilai adab dan etika. Saya berharap kepada saudara Richard Tidore ini, semoga konten serupa tidak terulang kembali. Dan juga kepada saudara dan saudari saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, apa yang dilakukan oleh Richard Tidore itu, saya berharap bahwa kalian juga dapat memaafkan. Saya tahu bahwa kalian pasti marah, kalian pasti kecewa dengan konten seperti itu, apalagi konten itu ditujukan kepada orang tua yang dimana orang NTT sangat respect, sangat menghormati orang tua. Tetapi kembali lagi, kita adalah manusia yang lemah. Tentu kita punya kesalahan. Hari ini mungkin sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh Richard Tidore. Dan siapa tahu, besok lusa mungkin menimpa pada diri kita. Saya yakin dan percaya bahwa roda itu berputar. Oleh karena itu, apa yang telah kita lontarkan, apa yang telah kita hujat, apa yang telah kita caci maki kepada Richard Tidore, saya berharap kepada saudara dan saudari saya juga dapat memberikan atau dapat membuka pintu maaf untuk saudara Richard Tidore ini. Saya pun demikian. Ketika saya menyimak video Richard Tidore ini, jujur saya secara pribadi sangat marah. Saya sangat kecewa. Tetapi apapun itu, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai orang yang tidak sempurna, maka sudah selayak dan sewajarnya bahwa kita harus mampu untuk membuka pintu maaf. Kita harus mampu untuk mengampuni sesama yang berbuat salah. Dan saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara Richard Tidore apabila ada tutur kata saya, bahasa saya yang tidak berkenan di hati saudara. Salam santun dari saya, salam hormat dan salam NKRI. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.